itu lagi hamil gitu ya, dia dorong. Halo guys, halo para jomblo terutama ini ya. Ini kisah menarik buat kalian yang para jomblo atau misalnya yang udah punya pasangan pun, atau buat halayak umum. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Kisah Misteri. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, komen, dan share. Oke. Kalian dengan sebutan para jomblo, karena mungkin dari tampil kalian udah tahu bahwa ini adalah akan membahas deretan-deretan pembunuhan atau kejadian yang dilatar belakangi atas ucapan kapan kawin atau kapan menikah. Oke, langsung aja kita bahas untuk ke pokok permasalahan yang pertama. Oke, lanjut. Bagi para single atau yang belum menikah dalam usia yang sudah mapan, mungkin pulang ke kampung halaman itu menjadi hal yang sangat ditakutkan. Bukan ditakutkan dalam segi apa, mungkin dari segi pertanyaan dari tetangga, saudara, atau yang ada di situ, kapan kawin ya. Secara psikologis bagaimana pernyataan kapan kawin itu, pertanyaan kapan kawin atau kapan menikah itu yang kerap ditanyakan pada silaturahmi keluarga, termasuk pada momen lebaran yang hari ini juga ya, kemarin itu. Menurut psikologis dari unit layanan psikologis Universitas 11 Maret atau UNS, Lailatul Syifa MPSI mengatakan pertanyaan kapan nikah itu bisa basa-basi atau cuma bercanda, tetapi ia mengingatkan pertanyaan ini bisa menimbulkan efek yang sangat berbeda terhadap masing-masing orang. Tetapi ia mengingatkan pertanyaan-pertanyaan ini tuh bisa menimbulkan efek yang berbeda. Bisa jadi awalnya pertanyaan ini cuma bercanda atau misalnya basa-basi, cenderung tidak terlalu serius, cuma ternyata menimbulkan efek-efek yang sangat berbahaya. Efek itu bisa positif, bisa negatif. Positifnya mungkin, oh iya, gue selalu dikatakan kapan kawin, akhirnya dia nikah atau kawin. Tapi efek negatifnya, makanya kita akan bahas di sini beberapa efek negatif akibat pertanyaan-pertanyaan kapan kawin. Oke? Lanjut saja kita bahas yang pertama, yaitu adalah membunuh tetangganya sendiri yang sedang hamil 8 bulan. Oh, bisa bayangkan, lu dikatain kapan kawin sama tetangga lu yang hamil 8 bulan dan lu tega membunuh dia gitu ya. Ini terjadi di Garut. Di Garut itu kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut. Pembunuhnya itu adalah FN atau Nunur. Dia tega membunuh tetangganya sendiri, yaitu Iis Aisyah yang berusia 32 tahun. Nah, Nunur itu pun berusia 28 tahun, lebih muda. Nah, tetangganya itu sering menanyakan kapan kawin. Mungkin Nunur itu psikologisnya itu tidak baik, jadi tersinggung, akhirnya dia gelap mata. Akhirnya dia membunuh tetangganya tersebut. Jadi kenapa bisa terjadi pembunuhan ini? Awalnya Iis itu bertanya kepada Nunur ini atau FN ini pakai bahasa Sunda ya, yang ini, gerak kawin eta batu mang boga anak, boga pamajikan mana iraha. Nah, ini maksudnya itu cepat nikah, jangan udah punya anak, udah punya istri, lu bagaimana gitu kan. Nah, kata temannya ya yang menirukan, katanya korban waktu itu mengatakan hal seperti itu kepada pelaku. Mendengar perkataan itu, pelaku ini atau si FN ini merasa sakit hati, niat untuk membunuh korban pun muncul. Pelaku itu kemudian melancarkan aksinya dengan berpura-pura bertamu ke rumah korban. Setelah dipersilakan masuk ke korban, pelaku langsung masuk ke kamar dan mendorong korban hingga tersungkur keranjang. Pelaku mencekik sekuat tenaga, itu lagi hamil gitu ya. Dia dorong, dia cekik dan menggigit jari korban karena melawan saat sedang dicekik. Oh my god, itu nggak bisa gue bayangin sih. Nah, kejadian ini nyata, ini terjadi di Jawa Barat itu pada Februari 2018. Oke, next, cerita yang kedua di sini, teman yang menggorok atau menebas leher temannya sendiri.
ini. Di sini yang kedua itu dilansir dari acehtribunnews.com. Pria berinisial AM alias Aswin berumur 52 tahun tega membunuh temannya sendiri karena dia tersinggung dengan perkataan kapan kawin, karena umur dia mungkin sudah 52 tahun ya. Dan temannya itu berapa 47 tahun. Temannya itu 47 tahun, namanya Ari. Aswin menebas Ari yang berumur 47 tahun karena selalu bertanya kapan kawin, kapan kawin. Mereka berdua itu sebenarnya teman satu kampung, dan keduanya itu adalah petani. Jadi kalau dibilang muda ya enggak, 52 tahun, dan yang satunya 47 tahun. Jadi keduanya itu satu kampung dan sama-sama berprofesi sebagai petani. Ini miris sih. Misalnya lu punya teman tapi lu sering bercanda atau kumpul segala macam, tapi lu nggak mikirin psikologis orang itu, atau nggak tahu psikologis orang itu berbeda-beda. Bercanda keterlaluan, akhirnya teman lu tersinggung. Kejadian seperti ini nggak bisa diulang lagi gitu. Di sini juga posisinya keduanya itu, yang Aswin ini atau AM ini, dia itu ke rumah korban atau ke rumah si Ari ini dengan membawa minuman. Jadi ngajak mabuk dulu segala macam, akhirnya bercanda ngobrol. Nah si Aswin ini bertanya, mungkin ngobrol-ngobrol, akhirnya si Ari itu bertanya kapan lu kawin, udah tua gini. Nah Aswin itu tersinggung dan akhirnya dia menggorok temannya itu dan mati di tempat. Ini kejadiannya itu 18 Mei 2019 jam 10 malam. Tepat 18 Mei, sekarang 18 Mei kan ya? 18 Mei 2019 jam 10 malam. Wow, gak bisa dibayangkan. Gue sering bercanda kayak gini sama teman-teman gue, tapi alhamdulillah gak ada yang tersinggung. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini, ini agak lucu, entah lucu atau apa, tapi yang pasti ini psikologisnya juga pasti terganggu. Kalau menurut gua, menikah dengan patung atau boneka styrofoam, dia menikah dengan styrofoam. Dia kenapa menikah? Ini terjadi pada Liu 39 tahun, asal Zhuhai ya. Zhuhai City itu menikahi patung buatannya sendiri yang terbuat dari styrofoam, karena teman-temannya selalu meledek. Dia tuh terobsesi dengan styrofoam. Dia membuat patung dari styrofoam dan dia menikahinya. Oke. Ini mungkin agak sedikit obsesi. Kalau ini kayaknya lebih terobsesi pada suatu barang, bukan masalah pertanyaan ini nikah ini. Memang dia ada pertanyaan seperti itu, tapi secara psikologis mungkin dia kan banyak orang yang menikahi patung, menikahi foto, boneka dan lain-lain itu banyak. Nah ini mungkin dia terobsesinya sama styrofoam. Oke. Memang aneh kejadian-kejadian di dunia ini. Menurut gua hal yang paling mengerikan itu adalah yang pertama itu, yang dia sampai tega membunuh tetangganya, hamil 8 bulan dia bunuh gara-gara ditanya kapan kawin. Makanya guys, kalian jangan bercanda seperti itu, takutnya psikologis orang itu berbeda-beda, karena nanti efeknya itu ya seperti ini, takutnya seperti ini. Mudah-mudahan tidak terjadi sama kita. Oke. Sebelum itu jangan lupa kalian subscribe channel ini, like, share dan komen untuk membantu pertumbuhan channel ini. Tunggu. Oke. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Kalau kalian misalnya ada cerita atau kisah-kisah misteri, fakta atau mitos, boleh kalian bagikan di deskripsi, di email di deskripsi yang akan saya kasihkan itu. Oke? Sampai ketemu. Bye.